Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, nikmat beserta karunia-Nya kepada kita semua. Atas limpahan rahmat dan nikmatnya itu kita masih bisa merasakan kehidupan ini. Salawat berangkikan salam semoga berlimpah buat arwah junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah membawa kita dari kancah-kancah jahiliyah menuju masyarakat yang mardatillah. Kepemimpinan dalam perspektif Islam. Kekuasaan itu adalah kehendak Allah sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 26-27. Allah Ta'ala memberikan kerajaan pada siapa yang Allah kehendaki. Kalau ada orang baik diberi jabatan agar kebaikannya menyebar kepada orang lain. Ada orang yang diberi kedudukan dengan bekal itu ia masuk surga. Ada orang yang diberikan harta dengan itu ia bisa ke surga. Ada orang diberi pengetahuan dengan bekal itu juga ia ke surga. Sahabat Bilal bin Rabah misalnya memiliki tenaga, dengan itu beliau azan. Ali bin Abi Thalib memiliki ilmu pengetahuan, dengan itu dipakai berdakwah. Kemudian Umar bin Khattab diberi kedudukan dipakai untuk mengantarkannya ke surga. Abdurrahman bin Auf dengan harta benda mengantarkannya ke surga. Ada orang yang diberi nikmat justru mengantarkannya ke neraka. Ada Fir'aun diberi kedudukan dan kekuasaan justru tak bisa membuatnya ke surga. Begitu juga Qarun yang memiliki harta dan benda justru berfoya-foya sehingga tidak mengantarkannya ke surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 26-27 yang artinya, katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau beri kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau lah segala kebajikan, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab atau batas. Kepemimpinan sangat penting dalam pandangan Islam. Umat diperintahkan untuk memberikan kepemimpinan ini kepada orang-orang yang benar-benar ahli dan layak mengembannya. Mengadakan pemimpin bagian dari amanah besar dari Allah atas pundak umat, sehingga suara mereka diberikan kepada seorang yang memimpin mereka dengan kitabullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengisyaratkan kewajiban untuk menegakkan kepemimpinan melalui firman-Nya. Innallaha ya'murukum an tu'addu amanah ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Quran Surah An-Nisa ayat 58. Konteks ayat ini bahwa kitab dalam ayat tersebut bersifat umum yang mengharuskan untuk melaksanakan beragam amanah. Di antaranya amanah hukum. Umat Islam berkewajiban melaksanakan amanah ini kepada ahlinya dan menyerahkan kepada siapa yang akan menegakkannya dengan benar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, harus diketahui bahwa mengatur urusan manusia termasuk kewajiban din yang paling agung. Bahkan din dan dunia tidak akan tegak tanpa adanya kepemimpinan. Dan sesungguhnya kemaslahatan Bani Adam tidak akan sempurna kecuali dengan berkumpul di antara mereka, karena satu sama lain saling membutuhkan. Dan saat mereka berkumpul haruslah memiliki pemimpin, sehingga Nabi SAW bersabda, apabila 3 orang melakukan perjalanan, hendaknya mereka mengangkat salah seorang menjadi pemimpin. Hadis riwayat Abu Dawud dari hadis Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karenanya umat haruslah selektif memberikan hak kepemimpinan itu. Jika salah memberikan hak, kemaslahatan agama dan dunia bisa rusak. Ada 3 syarat dalam Al-Quran tentang kepemimpinan. Yang pertama, bangsa itu tidak akan makmur dan maju kecuali dipimpin oleh orang yang punya kecintaan kepada bangsa dan ikhlas dalam memberikan pengabdian. Kedua, memiliki wawasan yang luas dan fisik yang tangguh. Karena itu ketika Talut diangkat menjadi raja, masyarakat protes. Alasannya mereka, Talut tidak punya uang dan kedudukan tidak kuat. Allah melihatnya menjadi raja dan pemimpin karena ia memiliki ilmu dan kekuatan fisik. Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi raja kalian. Mereka menjawab, bagaimana Talut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedangkan dia pun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak. Nabi berkata,
Sesungguhnya Allah telah memilih menjadi raja kalian dan menganugerahkan ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Allah memberikan pemerintah kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 247. Menurut Ibnu Katsir, singkatnya, Talut lebih sempurna ilmunya dan lebih kuat tubuhnya daripada kalian. Dari ayat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang raja hendaknya memiliki ilmu, bentuk, cakap, kuat, serta perkasa tubuh dan jiwanya. Ketiga, memiliki pola komunikasi yang baik. Karena pemimpin bangsa itu bukan label yang kecil. Pemimpin harus menjalani pertemuan dengan pemimpin bangsa lain, para tokoh internasional, dan harus mengelola wilayah luas dengan kekayaan alamnya. Pemimpin dalam kelas ini harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan menguasai beberapa bahasa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum